wabarakatuh. Eh, Terima kasih buat himpunan yang udah memberi kesempatan buat saya pada malam hari ini. Jadi kita bisa berkumpul melalui Zoom. Di sini saya diberi amanah buat menjelaskan mengenai tugas kalian yang SPAM ya. SPAM tahun 2021. Sebelumnya perkenalkan, namaku mungkin udah beberapa teman-teman kalian udah pada tahu kalau aku sering jadi tentor juga ya, atau enggak pernah jadi ikut acara gitu ya. Perkenalkan, nama aku Jinan Henida, aku dari TL17, kalian bisa manggil aku Jinan. Oke, kita langsung mulai aja buat tutornya. Oke, sebelumnya kita berdoa bersama dulu ya. Mulai dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini berkah dan ilmunya bisa diterima oleh adik-adik. Oke, langsung mulai aja ya. Ini aku boleh langsung mulai kan, Lu? Boleh Mbak, mulai aja, silahkan. Oke, udah kelihatan. Oke, kita langsung mulai aja. Ini aku bikin PPT-nya, jujur aja aku buru-buru bikinnya. Jadi ya, maklum aja apa adanya ya. Jadi di sini aku bakal ngajarin tentang e-tutor, judulnya sistem penyediaan air minum. Sebelumnya aku udah baca lembar penugasan kalian, jadi di sini aku bakal menjelaskan sesuai sistematik yang ada di lembar penugasan kalian. Tidak jauh berbeda dengan tugas-tugas sebelumnya, cuman ada beberapa tambahan aja, kayak contohnya kondisi existing era ya, yang ada di sanitasi, kayak gitu tuh dipindah di bab 4, kayak gitu. Udah beberapa bab ada yang dipindah gitu aja sih, tapi ini udah aku sesuaikan dengan tugas kalian. Semoga bisa dipahami ya. Nanti kalau ada yang nggak paham, boleh banget buat tanya. Aku welcome kok kalau kalian mau nanya. Ya. Kita diskusi bareng aja. Jadi di sini yang bab 1 itu pendahuluan tentang latar belakang, maksud tujuan, dan ruang lingkup. Ini oke lah ya, kalian pasti semua udah bisa. Jadi aku bakal skip aja gitu ya. Terus yang kedua itu ada bab 2 tentang gambaran umum daerah perencanaan. Itu di situ kan aku lihat di lembar penugasan kalian itu ada data fisik daerah, data kependudukan, data sarana prasarana. Di sini yang aku saranin buat kalian isi di gambaran umum daerah perencanaan itu untuk bagian fisiknya itu kalian isi batas administrasi. Ini penting banget soalnya nanti waktu SPAM itu kalian bakal bikin layout, di mana layoutnya itu tergantung dengan kondisi kalian. Jadi ini batas administrasinya penting banget. Terus ada topografi wilayah, ada geologi wilayah, hidrologi wilayah, sama klimatologi wilayah. Klimatologi ini sih opsional, jadi kalau kalian mau masukin nggak apa-apa, nggak masukin juga nggak apa-apa. Ini minimal lah ada data ini buat kalian. Terus ada data kependudukan, itu data jumlah penduduk ke 10 tahun ke belakang. Misalnya berarti kalau ini tahun 2021, kalian yang cari datanya sampai 2011, kayak gitu. Terus ada lagi data sarana prasarana, itu ada pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, ekonomi. Nah, ekonomi ini isinya apa aja? Isinya itu ada pasar, ada mall, ada objek wisata, ada hotel. Pokoknya yang menunjang ekonomi daerah kalian tapi menggunakan air. Nah, itu bisa banget buat dimasukin di bagian ekonomi, kayak gitu. Itu kalian cari, itu misal di tempat kalian pasar ada berapa jumlahnya, mall ada berapa jumlahnya, kayak gitu. Nanti akan diproyeksikan melalui non-domestik gitu. Untuk yang ketiga itu ada kriteria perencanaan. Ini kalian, aku yakin banget kalian bisa kopas banget sama kakak tingkat, nggak usah diraguin lagi. Jadi menurut aku nggak perlu dibahas. Untuk bab 1 sampai bab 3 ada yang mau ditanyain dulu? Oke, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Next ya, aku lanjut ya. Oke, kalau gitu aku lanjut. Di bab 4 kalian itu ada perencanaan penyediaan air minum kabupaten. Nah, di sini itu dalamnya apa aja, isinya apa aja, ada kondisi existing penyediaan air minum berdasarkan pencapaian target SDG. Nah, ini nanti kalian tinggal search aja semuanya secara tertulis. Terus ada master plan SPAM, itu analisis wilayah, RT RW, EHRA, analisis topografi, itu kalian bisa cari juga. Di sini aku bakal jelasin yang kalian tidak bisa dapatkan di internet. Sebenarnya bisa sih, cuman kan lebih baik kalau dibahas lebih lanjut mengenai yang perhitungan gitu, karena lebih mudah kalau belajar menghitung bareng gitu ya.
Kalau ini kalau kayak analisis dan sebagainya kalian bisa baca kayak gitu. Ada perencanaan zona spam, ada zona prioritas dan zona pengembangan. Itu nanti cuma dicari aja, dimasukin doang gitu. Bisa cari di Google. Ada juga yang terakhir ini, nah yang ini yang bakal kita bahas tentang di bab 4. Itu proyeksi penduduk dan proyeksi kebutuhan air. Proyeksi penduduk, ada proyeksi non-domestik, proyeksi kebutuhan air domestik, proyeksi kebutuhan air non-domestik, sama total proyeksi kebutuhan air. Nah, ini bakal kita bahas lebih rinci lagi. Langsung aja ya kita bahas. Nah, yang pertama kita bakal bahas tentang kebutuhan air non-domestik. Jadi sebelum kalian menghitung kebutuhan air non-domestik itu, kalian butuh banget data tentang kebutuhan air setiap non-domestiknya. Contohnya kayak sekolah. Sekolah itu kebutuhan airnya berapa sih? Oh, satu orang, satu murid itu membutuhkan 10 liter per murid per hari. Jadi kalian butuh data ini. Gimana carinya? Kalau aku dulu pakainya sumber perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU tahun 2000. Kalian bisa cari yang lebih terbaru lagi, itu it's up to you gitu ya. Tapi di sini aku pakainya kriteria perencanaan si Cipta Karya tahun 2000. Kalian bisa pakai juga sih, tapi kalau ada yang lebih terbaru it's okay. Nggak masalah, itu lebih baik lagi gitu. Jadi contohnya, di sini aku beri contoh ya. Aku misalkan mau tahu kebutuhan air non-domestik buat si sekolah. Kebutuhan airnya berapa? Berdasarkan sumber kriteria itu, sekolah itu ada 10 liter murid per hari. Jadi di sini kebutuhan airnya 10. Aku asumsiin penggunaan airnya itu ada 400 murid. Nah, jumlah sekolah aku pada tahun 2019 itu ada 2035 unit. Nah, berarti gimana cara menghitungnya? Itu kita pertama cari dulu jumlah muridnya pada tahun itu. Pada tahun itu berapa jumlah muridnya? Oh, 2035 dikali jumlah muridnya. Oke, berarti total muridnya itu ada 178 murid. Nah, setelah ketemu jumlah muridnya itu, kalian cari kebutuhan air sekolahnya. Caranya gimana? Dikali sama kebutuhan air, dikali jumlah murid pada tahun 2019. Ketemu deh. Kan muridnya dicoret, sisanya tinggal liter per detik. Kayak gitu. Ini yang non-domestik. Pokoknya kalian cari dulu untuk menghitung kebutuhan air domestik tuh kalian cari dulu kebutuhan setiap non domestiknya, contoh kayak sekolah, rumah sakit, puskesmas, itu kalian cari dulu datanya. Kalau nggak kalian mau pakai ini juga nggak apa-apa. Kalau terbaru lebih baik lagi. Nah, terus ada kebutuhan air domestik dan total kebutuhan air ya. Jadi di sini kalau aku kemarin ngerjainnya, kalian bikin tabel aja, jumlah penduduknya nanti memanjang ke sana. Jumlah penduduknya berapa, tingkat pelayanannya berapa, penduduk telayaninya berapa. Ini kalian udah pernah ngerjain tugas sampah kan ya? Tugas sampah itu kan berdasarkan jumlah penduduk kan. Itu kalian pasti udah ngerjain proyeksinya. Jadi di sini aku nggak jelasin tentang proyeksi lagi, pakai 3 cara, aritmatik, geometri, sama least square. Nah, itu nanti dicari dulu, baru dimasukin ke jumlah penduduk terlayaninya. Jumlah penduduknya dulu, sorry. Terus nanti tingkat pelayanannya ini berdasarkan lembar penugasan kalian, tergantung asisten dosen kalian tuh mau berapa persen, dikaliin sama jumlah terlayani. Terus gimana sih cara cari kebutuhan air domestiknya? Cari jumlah pelanggan SR. SR itu saluran rumah. Nah, penduduk terlayani dikali rasio SR. Penduduk terlayani dikali SR. Di sini kemarin untuk tugas besar aku itu pakai jumlah pelanggan HU-nya 0. Lebih mudah sih, lebih enak kayak gitu. Nanti kalau misalkan kalian tanya asisten kalian kalau dibolehin 0 ya mending 0 aja kayak gitu. Nah, habis itu kalian cari jumlah SR yang terlayani. Caranya jumlah pelanggan SR dibagi asumsi pelayanan tiap SR. Sama halnya dengan HU, tapi karena HU-nya 0 berarti kan sama aja 0. Terus kebutuhan air SR itu asumsi kebutuhan SR dibagi jumlah pelanggan SR-nya. Buat kebutuhan HU-nya itu 0. Terus total kebutuhan air domestik, kebutuhan air SR ditambah kebutuhan air HU. Itu buat cari kebutuhan air domestik. Nah, gimana untuk total kebutuhan air? Berarti ya udah tinggal dijumlah deh total domestik ditambah total non-domestik. Untuk cari kehilangan air,
itu kehilangan air kalian itu berdasarkan persentase kehilangan air kalian. Persentase kalian tuh berapa? Kalau Mbak baca itu punya kalian kalau nggak salah 15 sampai 20%. Nah, di sini Mbak dapatnya 18%, makanya di sini Mbak masukinnya persentase kehilangannya 18%. Jadi ini nanti bergantung sama asisten kalian. Terus rata-rata harian, total kebutuhan air ditambah kehilangan air. Nah, faktor kehilangan harian maksimum ini itu untuk kebutuhan yang maksimum itu kalau nggak salah 2 jam itu 1,2, nanti yang kebutuhan menitnya itu 0,2. Nanti Mbak cariin dulu, Mbak ini lupa, nanti aku tambahin di chat kalian ya, ntar Mbak masukin di situ. Ini Mbak lupa masukin ke sini. Nah, di situ tuh ada nanti buat data yang kalian pakai perencanaannya, itu kalian pakai yang kebutuhan air harian maksimum. Pakainya yang ini. Pakai satuan meter kubik per second. Ini nanti buat perencanaan kalian buat bab-bab berikutnya. Tapi pada tahun terakhir, misal kalian perencanaannya tahun 2039 gitu ya, berarti di sini pakai yang jumlah penduduknya yang tahun 2039, tapi pakainya kebutuhan air harian maksimum. Kayak gitu. Nah, sampai bab 4 ini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, teman-teman, mungkin bisa private chat ke aku kalau ada yang mau ditanyain. Ada yang mau ditanyain? Ini masih dasar banget sih. Tinggal ngikutin rumus yang udah aku kasih. Kayaknya ada nih Mbak, ada yang chat Apa? aku. Ya gimana? Sebentar, Mas, baru manggil dulu, katanya baru kayak gitu. Oke, ini Mbak pertanyaannya. Ya, gimana? Ada yang tanya, pertimbangan dari Mbak Jinan pakai HU-nya itu 0 apa? Alasan formalnya seperti itu, kira-kira apa ya Mbak? Gini, kemarin itu kenapa pakai HU-nya 0? Karena di kita itu memang masih pakai HU-nya 0, jarang banget yang masih pakai airnya umum, itu masih jarang banget gitu loh. Kan kita masih pakai airnya berdasarkan rumah-rumahan aja kan, yang kayak kita ngambilnya masih jarang nggak sih kalian tuh ngelihat kayak misal di taman ada air kayak gitu yang bisa kalian langsung konsumsi gitu sih kemarin. Jadi kayak sama asistennya disaranin udah 0 aja. Kalau misal kalian nggak ditanyain atau apa, mending 0 juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kalaupun kalian mau pakai pun juga nggak besar-besar banget gitu. Paling cuma tingkat pelayanannya cuma 10%. Oh, sampai nggak nyampe mungkin kalau kita di Indonesia ini. Fasilitas untuk umumnya masih rendah nggak sih kita nih? Astagfirullah, nggak boleh ngejelekin, tapi ya gitu kenyataannya. Oke, mungkin seperti itu jawabannya untuk saudara penanya. Semoga terjawab. Ada lagi nih Mbak. Mau tanya, rasio HU-nya kan 0. Nah, rasio SR-nya berapa ya? Ini rasio SR-nya itu, kenapa 165 itu di tugas besar kalian. Ada tuh di lembar penugasan kalian. Itu berdasarkan kalian dari 150 sampai 200 SR-nya, sambungan rumahnya. Itu kalian cek di lembar penugasan kalian. Ada di situ. Oke, terima kasih Mbak Jinan. Ada lagi nih, mau tanya, itu rasio HU-nya ada rentangnya nggak ya? Untuk tugas besar kalian, seingat aku nggak ada loh. Nggak ada ya, coba kita lihat dulu ya. Kalian bisa buka di lembar yang, lembar berapa nih? Lembar 2 kalian. Di situ tuh ada tuh. Tuh, SR-nya 150 sampai 200. Nih, di sini tidak ada HU yang disebutkan sih untuk tugas besar kalian. Di ruang lingkup tugas yang D itu, di situ. Kalian bisa cek di situ. Oke, terima kasih Mbak. Ada lagi, satu lagi nih. Mau tanya, ada contoh perhitungan nggak kalau ada persen HU-nya? Ada contoh perhitungan kalau ada persen HU-nya nggak ya? Katanya gitu. Tinggal kalau mau dimasukin persen HU-nya, di sini udah ada rumusnya nih. Penduduk terlayani dikali rasio HU. Misal di sini HU-nya 10 gitu ya.
Berarti ya udah dimasukin penduduk terlayaninya berapa? 98.496 dikali 10. Kayak gitu. Terus nanti jumlah jiwa terlayaninya terangkum di sini nih. Misal aku masukin ya. Ini. Itu HU ya. Kita buka. Misal di sini ada HU-nya 10 gitu ya. Berarti dikali aja. Tinggal jumlah penduduk terlayani dikali 10. Berarti HU-nya nih, ada jumlah HU-nya. Nanti langsung ditambahin aja sama total kebutuhannya. Kayak gitu. Ini jumlah air domestiknya berarti jumlah dari SR plus HU dikali tadi. SR-nya dikali sama SR, HU-nya dikali HU. Terus nanti dibagi, kenapa dibagi 8.400? Karena di sini kan kalian pakainya hari, di sini pakainya detik. Kenapa aku rumusnya di sini 8.400? Gitu. Jadi kalian bisa ngikutin aja langsung rumus yang udah aku kasih ini, udah aku rangkum di sini rumusnya. Gitu deh. Nanti kalau kalian kesusahan, kalian bisa bikin tabel kayak gini, rumusnya tinggal kalian ikutin kayak gini persis. Oke, makasih Mbak Jinan. Mungkin baru segitu aja untuk sesi tanya jawab yang di chat, bisa dilanjut lagi Mbak. Oke, udah? Masih ada yang mau ditanyain? Udah puas ya? Kalau mau nanya lagi nggak apa-apa, nanti di sesi akhir masih ada tanya jawab lagi kalau misalkan masih belum puas sama jawaban aku. Nah, di sini lanjut kita ke bab 5 tentang perencanaan unit pengolahan air minum. Di sini aku bakal bahas ke alternatif unit pengolahannya. Ada apa aja sih di dalamnya? Ada analisa kualitas air baku. Kualitas air baku kalian ada dua kan? Ada sungai A, tipe A, sama sungai tipe B. Nah, itu yang jadi perhatian kalian buat nanti unitnya mau pakai apa aja, kayak gitu. Kemudian ada alternatif unit pengolahan, ada mulai dari pemilihan teknologi, ada layout teknologi IPAM, ada neraca masa IPAM. Nanti aku bakal jelasin gimana cara memilih teknologinya, bagaimana bentuk layoutnya, sama bagaimana neraca masanya. Kemudian ada unit pengambilan air baku, intake. Nah, ini intake-nya itu bergantung sama kalian. Nanti bakal dijelasin sama Pak Andik ya, dosen kalian ya. Kalau aku kemarin Pak Andik, di situ nanti ada berbagai jenis intake. Nah, bergantung itu kalian di sungai kah atau di bawah tanah kah, itu nanti bergantung sama itu buat unit pengambilan intake-nya. Kemudian ada detail desain IPAM. Di sini aku nggak jelasin karena kalian udah ada di SPSO. Dibuka lagi gimana sih cara ngitungnya buat desain IPAM-nya, itu di situ ada SPSO. Di sini aku bakal jelasin yang belum kalian dapat itu di alternatif unit pengolahan. Contohnya, di sini aku bakal pakai 2 buah. Jadi kalian nanti disuruh bikin kan namanya pemilihan teknologi ya, otomatis kalian sebagai perencana itu nggak boleh nyiapin cuma satu teknologi aja. Kalian bukannya nggak boleh sih, kayak disarankan kalian punya beberapa pilihan gitu. Kenapa kalian bisa memilih alternatif itu kayak gitu. Di sini aku udah nyediain 2 buah pilihan. Pemilihan teknologinya ada river intake dari bawah sampai atas, ada river intake, bar screen, prasedimentasi, koagulasi flokulasi, sedimentasi, slow sand filter, terus ada desinfeksi sama reservoir. Yang membedakan dari 1 dan 2 itu di bagian filternya. Yang satu slow sand filter, yang satu rapid sand filter. Nah, jadi kalian nanti kan ada pemilihan teknologi. Kalian tuh cukup bedain dari salah satu seginya aja. Boleh dari filternya, boleh dari jenis desinfeksinya, sedimentasi. Itu bergantung sama pilihan kalian. Kalau saran aku daripada kalian bikin banyak banget nih alternatifnya kayak habis bar screen nanti bikin apalagi, mending kalian bikin yang sama jenisnya, cuma nanti dibedain. Kayak aku nih contohnya, kayak aku satunya pakai slow sand filter, yang satu pakai rapid sand filter, kayak gitu. Itu lebih memudahkan kalian daripada beragam gitu. Oke. Gimana cara pilihnya? Kalau kalian udah nentuin, gimana cara pilihnya nih? Ini gini. Yang pertama ada scoring, yang kedua ada persentase removal. Scoring ini, faktor pembobotannya ini bebas. Bergantung sama tempat kalian. Misalnya gini,
di tempat kalian, perencanaan kalian, itu lahannya besar banget. Jadi tidak terlalu mementingkan tentang penggunaan lahan. Oh, kalau kayak gitu berarti penggunaan lahanku cukup 15% aja. Tapi misal kalau kalian pengen buat spam, pengen buat lokasinya itu sempit, kecil gitu, dan minimalis gitu. Berarti penggunaan lahan ini sangatlah penting. Berarti faktor pembobotannya bisa kalian ganti jadi 25% kayak gitu. Jadi faktor utamanya. Apa sih yang paling penting di tempat kalian? Kalau di sini contohnya nih, waktu pengolahannya yang menjadi kunci. Makanya di sini ditulisnya 25%. Kayak gitu. Apalagi sih selain waktu pengolahan yang paling dilihat itu misalnya biaya operasi 20%, kayak gitu. Jadi faktor pembobotan ini bergantung sama kalian. Misalnya kalian punya duit banyak banget nih, konstruksinya nggak masalah, mau biayanya sampai berapapun nggak masalah. Berarti biaya konstruksi kalian itu boleh 5%. Tapi kalau kalian nih cuma punya uang sedikit gitu ya, aduh tapi butuh banget nih spamnya. Nah berarti itu menjadi faktor utama untuk konstruksi kalian. Bisa jadi ini jadi 25%. Makanya itu bergantung sama lokasi kalian. Ini faktor pembobotan penting banget. Bergantung sama lokasi kalian pokoknya. Terus di sini opsinya berdasarkan opsi, misalkan penggunaan lahannya, oh mau pakai rapid sand filter ataupun slow sand filter itu ternyata nggak masalah tuh lahannya sama aja, oh aku kasih nilai 3. Nah kalau biaya konstruksi, oh ternyata si rapid sand filter itu lebih murah daripada kamu pakai slow sand filter. Makanya di sini 5 nilainya, sedangkan untuk biaya konstruksinya si slow sand filter 2, kayak gitu. Jadi nilai untuk pembobotan ini bergantung juga sama kalian. Misalnya biaya konstruksinya kalian butuh yang semurah mungkin. Nah, berarti otomatis nilai yang dari RSF sama slow sand filter tadi yang paling murah yang mana nih? Oh, ternyata yang paling murah RSF. Makanya di sini nilainya 5, sedangkan untuk yang slow sand filter itu nilainya 2. Ini nilainya berdasarkan kalian sendiri ya. Kayak gitu nanti diatur. Nah, gimana cara carinya? Kenapa bisa dapat 0,45? Caranya gini, 15% dikali 3. 15% dikali 5, 20% dikali 3, 10% dikali 3, nanti hasilnya ini dijumlahkan. Gitu. Oke, dijumlahkan dapat 3,85. Nah, dibandingkan paling besar yang mana nilainya? Oh, ternyata yang paling besar opsi 1. Berarti oh ternyata lebih baik RSF daripada pakai si slow sand filter kayak gitu. Nah, yang kedua bisa pakai prosentase removal. Prosentase removal misalkan berdasarkan kekeruhan. Nanti kalian dicari itu banyak banget di jurnal tuh. Gimana sih prosentase removal buat bar screen, prasedimentasi, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi. Ini kenapa aku pakainya ini karena berdasarkan tadi yang kita pakai itu ada apa aja, ada bar screen, prasedimentasi, koagulasi, flokulasi. Jadi di sini kalian masukin unit kalian tuh apa. Kalau di sini berdasarkan 2 unit yang berbeda tadi, yang satu RSF, yang satu slow sand filter. Kalau yang di sini seluruh unitnya. Gitu. Nanti dimasukin prasedimentasinya berapa persen prosentasenya, koagulasinya berapa, sedimentasinya berapa, filtrasi berapa. Cara carinya gimana? Tinggal dikali aja. 300 dikali 65%. Hasilnya berapa? Oh, bukan. Cara carinya gini. Kayak gini. Kita backline. Kalau dari situ nggak bisa kelihatan ya. Dari sini aja. Itu nanti pengolahan. Dari sini. Cara carinya 500 dikurangin dalam kurung 500 dikali 60%. Jadi cara carinya kekeruhan sebelumnya dikurangin 60% dikali kekeruhan. Jadinya 200. Lagi misalnya 200 dikurangin dalam kurung 200
dikali 75%. Kayak gitu cara carinya. Itu buat yang persentase removal. Oke. Nanti dicari perbedaannya melalui apa. Di sini aja deh, ternyata aku nggak masukin. Dicarinya berdasarkan yang paling rendah. Bisa dilihat di sini perbedaannya buat si E. coli. Di sini E. coli-nya itu dia kalau pakai misal pakai UV, E. coli-nya ternyata 300. Tapi kalau pakai klor, E. coli-nya ternyata 0,3. Berarti kan lebih rendah yang mana? Lebih rendah kalau effluentnya itu 0,3. Makanya terpilihlah klor sebagai unit alternatif. Kayak gitu. Nanti kalian carinya berdasarkan hasil effluent yang paling ujung. Itu buat persentase removal. Kayak gitu. Oke, Mbak Jinan, ada yang mau tanya nih. Oke, gimana? Lu maaf mau tanya, tadi jaringannya sedikit terputus. Faktor pembobotan tadi itu tergantung area perencanaan. Nah, itu bebas karena perencanaan kita atau daerah itu memang punya ketentuan jadi boleh mengasal. Misal gini, kamu kan kalau untuk tubes kita ini mau lokasi di mana aja bebas ya. Mau kamu taruh spam kamu di mana aja bebas, yang penting elevasinya itu tinggi, ya kan? Karena kan untuk membuat spam ini nanti kalian butuh elevasi yang tinggi buat mengalirkan sampai ke bawah. Jadi nanti misalkan di wilayah atas kalian yang elevasinya misalnya 200 itu, elevasi kalian wilayahnya ternyata sempit dan biayanya kalian minim, itu ya berarti foto pembobotannya untuk penggunaan wilayah sama untuk konstruksinya kalian diperbesar faktor pembobotannya. Tapi kalau enggak, ya udah berarti misalkan penggunaan lahan nggak masalah tuh di tempat aku yang elevasinya tinggi masih banyak wilayahnya masih besar lahannya. Berarti faktor penggunaan wilayah lahannya ya udah kecil aja nggak masalah mau kamu masukin 5% di sini juga nggak apa-apa. Jadi ini terserah perencana. Kalau berdasarkan real, ya kalian lihat dulu wilayah kalian gimana, biaya kalian banyak apa enggak, kalian butuh teknologi yang canggih apa enggak. Nah, itu kan bergantung sama kalian. Gitu. Oke, makasih Mbak. Ada lagi yang lagi nanyanya rame ini ya kalau di chat. Oke, lu mau nanya, ada nggak sih referensi yang bagus yang bisa dijadikan rujukan untuk informasi terkait dengan masing-masing pemilihan teknologi? Atau pakai jurnal bebas aja yang kita dapat dari internet? Nah, gimana nih Mbak? Referensi yang ditanyain. Kalau aku kemarin pakai berdasarkan jurnal. Nanti baik banget kok ngasih beberapa buku, ngasih beberapa referensi gitu waktu tugas kalian. Jadi misal nih, nanti tugas kalian ada tugas scoring gitu ya, itu ada tata caranya. Kalau Mbak kemarin sih dapat scoring ini dari Pipal. Jadi sebenarnya Pipal Swarm ini sama nggak beda jauh gitu loh. Jadi kalian bisa pakai entah itu dari buku Pipal atau spam untuk yang scoring ini. Tapi kalau untuk unitnya itu kemarin aku dari jurnal sama dari beberapa referensi yang dikirim sama Pak Andik. Nanti dikasih kok di GC. Gitu. Tapi nanti kalau misalnya kalian masih butuh buku atau apa, ntar aku coba kirim ke kalian. Gitu. Nanti aku lihat dulu di Pak Andik banyak kok masih baik. Oke, Mbak Jinan, ada lagi. Lu mau tanya, berarti untuk pemilihan teknologi itu kita pilih salah satu ya? Kalau pilih scoring atau enggak persentase removal? Itu berdasarkan asisten kalian. Kalau kemarin aku dua-duanya. Jadi aku masukin dua-duanya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, aku mau tanya ya, kalau misal hasil scoring sama persentase removalnya bertolak belakang, itu gimana? Jadinya pilih metodenya yang mana? Makasih Lulu. Nah, gimana nih Mbak? Kalau hasilnya ternyata beda? Maksudnya gini ya, kalau opsi 1 ternyata lebih besar daripada opsi 2 kalau persentase removal-nya berkebalikan gitu ya. Nah, kalau sejauh ini sih, kalau kayak gitu berarti punya kalian ada yang kurang tepat. Kemarin aku buat bikin si scoring sama persentase removal ini dapat dari satu jurnal. Jadi berdasarkan literasi itu untuk scoring sama persentase removal ini beriringan. Misalnya kalau scoring lebih besar,
untuk opsi 1 berarti ya persentase removal lebih besar untuk di opsi satunya, kayak gitu. Jadi bisa jadi itu mungkin evaluasi buat kalian gitu ya. Oh ternyata mungkin aku ada yang salah di bagian mananya, itu kalian bisa cross check jadi cross check kalian. Kayak gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Lu mau tanya nilai 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu maksimalnya berapa ya untuk tiap-tiap kriterianya? 5 sayang. Nih, di scoringnya di sini. Oke. 1 sangat kurang, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik. Oke. Nah, ini tuh, ini bebas sih menurut kalian, maksudnya nilai 5 sangat baik itu misalkan kayak di sini nih, gangguan kebisingannya. Untuk si UV itu ternyata dia itu sangat, dia tuh baik gitu buat gangguan bau sama bisingnya. Tapi kalau kalian pakai klor itu kan dia ada baunya kan. Nah baunya ini masih bisa ditoleransi apa enggak? Kalau masih bisa ditoleransi ya aku beri nilai 3. Tapi kalau udah nggak bisa ditoleransi ya kalian bisa kasih nilai 2 atau 1. Nah jadi ini tuh bergantung sama kalian. Gitu. Tapi berdasarkan literasi loh ya. Gitu. Oke. Sepertinya belum ada lagi nih Mbak. Boleh dilanjut lagi, silakan Mbak Din. Oke. Nah, kalau kalian nggak puas sama jawabannya bisa bilang dulu, nanti aku tambahin lagi penjelasannya, nggak apa-apa. Terus kalau layout spam, itu nanti layout kalian mau gimana bentuknya, mau lurus kayak gini boleh, atau nanti mau, karena lahannya terbatas, nanti kalian misal nih koagulasinya di sini, sedimentasinya di samping, rapidnya di sini, desinfeksi, mau gimana, ini nanti terserah kalian layout, pasti udah pernah belajar lah ya kalau layout. Ini layout yang kemarin dipakai, kayak gini. Terus untuk neraca massa, nah neraca massa ini dari persentase removal kalian tadi. Nah, contohnya misalnya kekeruhan, kalau aku cara ngerjain neraca massanya ini, aku balik dari belakang. Aku masukin aja ininya. Aku hapus nggak apa-apa ya judulnya, yang penting udah tahu kan kalau ini neraca massa. Nah, oke. Ini. Kalau aku kemarin gimana cara ngerjain neraca massa, aku ngerjain dari belakang. Misal desinfeksi. Desinfeksi itu berapa sih keluarnya? Oh, 1,98 NTU. Kekeruhannya desinfeksi ini bisa mengolah berapa persen? 0%. Kemudian Clausen filter. C-nya berapa? 1,89, 1,89. Kekeruhannya berapa? 80%. Berarti di sini 80%. Sedimentasinya berapa? 9,45. 9,45. Kekeruhannya berapa? 70%. Berarti bisa ditanda terusnya sampai akhirnya nanti sampai bus screen 300. Di sini river intake-nya kan berdasarkan kalian ada 2 kan. Ada A, tipe A sama B. Misalkan kekeruhan kalian itu 300 NTU. Berarti di sini river intake-nya 300 NTU. Kayak gitu aja. Cara ngerjain sih buat neraca massa. Saran aku kalian ngerjainnya dari belakang daripada bingung dari baca di depan gitu. Lanjut lagi. Udah nih di sini. Lanjut ya. Kita lanjut ke bab berapa nih? Bab 6 tentang perencanaan jaringan perpipaan. Nah, di sini yang bakal aku tekanin banget karena EPANET besok kalian sebenarnya bakal ada asisten yang buat bantu kalian, cuma itu terbatas 1-3 kali kalau nggak salah pertemuannya. Jadi di sini aku bakal tekanin tentang perencanaan jaringan perpipaan distribusi. Nah, di sini ada perencanaan jaringan transmisi dan distribusi, perhitungan jaringan distribusi, sama detail junction. Kalau kalian masih kurang puas sama detail junction, nanti aku beri contohnya kayak apa sih detail junction itu maksudnya gimana. Bangunan pelengkap itu reservoir, terus kalau aku kemarin cuma pakai reservoir aja sih yang aku hitung buat bangunan pelengkap aku. Buat perencanaan jaringan transmisi dan distribusi. Cuma rumusnya ini aja. Q dibagi 0,2785 dikali C dikali S. Ini kemarin kalian dapat di mana ya? McFoot apa ya kalau nggak salah? Foot ya kayaknya. Nah, D-nya itu diameter, C-nya koefisiensi kekasaran. Kekasarannya ini kekasaran pipa kalian. Kalian pakai pipa yang kasarnya berapa, nanti C-nya dimasukin sini. S-nya itu slope.
Nah, ini cuma kayak gini doang buat transmisi dan distribusi. Nah, kita masuk ke perhitungan jaringan distribusi di EPANET. Apa aja yang perlu kalian siapin? Itu ada layout jaringan distribusi. Itu kalian bikin di QGIS. Di sini aku nggak jelasin QGIS. Kenapa? Karena kalian udah pakai QGIS. Karena kalau kita bahas juga itu terlalu lama waktunya. Kalian udah pernah ngerjain kan QGIS ini. Terus habis itu, QGIS itu kemarin dibahas sampah ya, di sampah ada tuh. Terus ada panjang pipa, ada panjang pipanya kalian bisa lihat di QGIS, ya kan, pakai panjang itu. Terus pakai katalog pipa beserta kekasarannya, ini bisa search di Google katalog pipanya. Kalau aku kemarin pakai kekasarannya 120. Tapi untuk yang pipa transmisi dan distribusi aku pakai kekasaran 130. Terus elevasi. Elevasinya jangan lupa kalian bikin layout itu dari yang tinggi ke rendah. Jangan sampai kembali, kalian harus cari tahu dulu yang mana wilayah kalian yang tinggi. Kayak gitu. Terus debit total dan debit node. Debit total itu debit total kalian. Kalau debit node itu nanti kita bahas di ini aja di EPANET. Jadi debit node itu ada node tuh kayak belokan di titik-titiknya kayak gitu. Nanti aku bahas di sebelahnya deh. Oke, kita masuk langsung. EPANET. Kalian udah yang download EPANET belum? Belum ya? Nanti aku kasih linknya deh. Kalau kalian mau belajar duluan ya, nggak masalah. Perlu jadi catatan kalau kalian pakai EPANET itu, cara masukinnya. Nah, di view terus backdrop. Backdrop pilih load. Ingat filenya harus bentuk BMP file. Di sini. Nah, kita buka. Jadi di sini harus bentuknya BMP file. Nanti waktu kalian di QGIS, kalian masukin filenya dalam bentuk BMP file. Oke? Jangan sampai salah. Karena kalau misalkan bentuknya JPG itu nggak bisa. Oke, di sini pakai file BMP. Ini aku pakai soal, nanti aku bakal tunjukin juga yang layout aku kemarin. Kenapa di sini aku pakai soal? Karena biar kelihatan dulu jaringannya. Kalau pakai yang tugas aku kemarin, dia belak-belok soalnya. Nah, terus habis itu, habis kalian masukin, apa sih yang perlu kalian lakuin? Kalian ubah dulu satuannya. Ini satuannya masih CMP. Kalian ganti dulu. Gantinya gimana? Lewat ini, apa sih, project. Terus pakai default. Di sini kalian pilih hidrolik. Di sini satuannya JMP kalian ganti liter per second, LPS. Jadi jangan lupa nanti kalian waktu mau masukin ke sini datanya pakainya LPS ya, bukan meter kubik per menit. Oke, diingat-ingat LPS. Kalau udah di oke, ya di sini nanti bakal keganti. Nah, kalau udah, kalian tentuin dulu letak reservoir-nya. Reservoir-nya kan kalian udah nentuin di tubes kalian kemarin, di QGIS kalian. Jadi di sini aku pakainya inflow aku. Aku di sini klik, di sini ada nih tulisannya junction, reservoir, tank, pipe, pump, ada valve. Ini kita pakai reservoir dulu. Reservoir-nya ditentuin mau di mana. Aku taruh di sini reservoir aku. Jadi bakal muncul di sini reservoir di browsernya, reservoir-nya 1. Kalau udah, kita masukin si junction. Nah, kalian waktu bikin QGIS kemarin, QGIS yang akan kalian bikin itu, kalian kan bisa hitung tuh berapa jumlah node kalian. Di sini node aku ada berapa? Belokannya, node itu belokan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Belokan aku ada 9 ternyata. Aku misalkan, debit aku yang aku butuhin. Debit yang aku butuhin itu misal 90. Jumlah node aku ada berapa? Ada 9 ya tadi ya. Berarti debit node aku 90 dibagi 9. Oh, berarti buat debit node aku itu 10. Oke? Jadi debit di setiap node aku ada 10.
Kita masukin dulu nodenya. Kalau udah kalian masukin nodenya, terus kalian bikin jaringannya pakai pipe. Add pipe-nya. Pertama, ini untuk pipe-nya kalian harus ingat arahnya loh ya. Misal arahnya kalian itu dari reservoir ke A. Nggak bisa kalian bikin dari A ke inflow, nggak bisa kebalik. Kalau kalian bikinnya kebalik, nih dari misalkan mulainya nanti kan waktu kalian klik ada kayak klip-klipnya gitu, nanti klik lagi sampai di titik akhir kalian, titik akhir aku reservoir. Nah, kalau kalian kebalik, nah ini kebalik, start nodenya dari mana? Dari 2, nodenya ke 1, berarti air kalian mengalir dari 2 ke 1, berarti itu kebalik. Jangan sampai kebalik, kalau kebalik berarti aliran kalian berbalik. Dihapus, dihapusnya tinggal diklik di delete terus enter gitu doang. Jadi jangan sampai terbalik. Nih. Kalau masih ada pensilnya gini, tandanya dia belum berhenti di satu titik node. Klik lagi. Ini nggak masalah ya, putus-putus gini nggak masalah selama kalian belum sampai titik akhir si hitamnya. Nah, kalau udah kayak gini, tandanya dia udah sampai di ujung nodenya. Masuk lagi. Ini aku susun dulu ya. Oke. Susun dulu. Agak nggak efisien, tapi ya gini lah. Nih. Kalian misalkan nanti belok-belok, putus-putus gitu nggak apa-apa. Karena dia ujung-ujungnya bakal berhenti tepat di node. Kalian berhentiinnya di nodenya. Oke, satu lagi. Jadi kalian nentuin jalur kalian itu di QGIS kalian ya, bukan di sini. Pokoknya kalian layout dulu mau gimana perencanaan kalian, kalau udah kalian masuk ke ePanet kalian. Kayak gitu. Udah sampai di sini, kalian mau lihat gimana sih jalur kalian, tinggal klik kanan, drag drop-nya ini dimatiin. Ini jalur kalian. Kayak gitu. Terus, kan ini nggak ada angka-angkanya ya, ini kalian tahu yang pipe mana, kalau kalian mau nunjukin, itu bisa di view, terus kalian pilih option, terus kalian pilih nation, terus kalian pilih display node ID, tinggal di oke deh, tuh muncul. Mau ngubah namanya gimana? Ngubah namanya bisa banget diklik. Nah, ini ganti aja. Reservoir. Ini mau diganti lagi udah diklik. Pipa 1. Nggak kelihatan ya. Kita ganti P1. Oke. Di situ terus kita coba run. Pertama kita coba run dulu. Run was successful. Ini tandanya jalur kalian ini udah aman. Udah tersambung satu sama lain. Kalau misalkan, ini aku coba geser deh. Oke, aku coba dia nggak pas gitu ya. Kalau misal dia nggak berhasil, nanti dia bakal ada ininya. Oh my god.
aku misal hapus 1. Hapus 1 nodenya. Oh, dia bakal tetap run successful ya. Jadi gini, kalau misal nanti run was not successful kayak gitu, nanti kalian di situ bakal ada tulisannya, Dek. Apa sih yang nggak berhasil? Misalnya nanti ternyata node antara ini dengan ini tidak terhubung antara satu sama lain. Jadi itu nanti harus kalian benerin dulu si ininya, jalurnya. Itu nanti bakal dikasih tahu kok run-nya kalian berhasil apa enggak. Di situ ada keterangannya. Run kalian tidak berhasil, run kalian berhasil, kalau tidak berhasil di bagian mana, misalnya di pipa 3 dia tidak terhubung, kayak gitu, nanti ada penjelasannya. Jadi tenang aja, jangan takut, aku salahnya di mana sih? Nah, sama si Epanet ini dikasih tahu kok kalian salahnya di mana. Jadi nggak usah khawatir kalau ada run was not successful, kayak gitu, sudah biasa. Sudah biasa, tenang aja. Kemarin aku waktu bikin Epanet ini sampai bikin kurang lebih 10 jalur untuk biar sukses. Oke, kalau udah, karena dia udah sukses kan, udah sukses, sekarang kita masukin data-datanya. Cara masukin datanya gimana? Untuk reservoir, jadi ini kan kita tadi ada bikin 3 nih, ada reservoir, ada node, sama ada junction. Nah, ketiga-tiganya ini datanya beda. Perlu diingat ya. Kalau reservoir, itu yang diganti total head-nya. Total head ini berapa? Tadi butuh berapa sih kita debitnya? Oh, debitnya itu butuh 90. Berarti di situ kalian masukin total head-nya 90. Oke. Untuk pipa apa aja yang diganti? Panjang, diameter, sama kekasarannya. Panjangnya bisa didapat dari mana? Dari kigis. Diameternya didapat dari ini, apa sih namanya? Sorry, aku lupa namanya. Dari katalog pipa. Nah, dari katalog pipa. Nah, terus kekasarannya dari mana? Dari katalog pipa juga. Misalnya aku di sini panjangnya, tadi berapa dimintanya di sini? Panjangnya misal dimintanya 305 gitu ya, misal. Terus diameternya berapa? Diameternya misal aku pakai diameter yang 10 gitu ya. Roughness-nya berapa? Roughness-nya 120. Jadi yang diisi untuk pipa itu ada apa aja? Ada panjang, ada diameter, sama kekasaran. Kayak gitu. Untuk node yang diisi apa aja? Node yang diisi itu elevasi sama base dimen. Elevasi pada titik ini tuh berapa? Kalian bisa cek di gigi sekalian. Elevasinya itu 10. Base dimennya berapa? Base dimennya misalkan berapa tadi? Base dimennya 10. Masukin aja 10. Oh, oke, sorry. Base dimennya oke. Base dimennya misalkan elevasinya misalkan 150, base dimennya 10 ya tadi. Gitu. Jadi yang perlu diperhatikan itu. Setiap junction, pipa, sama reservoir itu yang diisi berbeda. Gitu. Terus kalau misalkan kayak buat si kekasaran pipa, ini kekasaran pipa aku sama semua gitu ya. Aku males kalau mau ngisi satu-satu. Itu kalian bisa langsung aja ganti lewat select all, edit, pertama edit, terus select all. Terus kalian pilih edit lagi. Kalau kalian pilih group edit, kalian pilih tuh, tadi apa yang pengen kalian ganti? Kekasaran pipa kan, kalian pilih pipa, kalian pilih apa? Kekasaran. Ganti jadi berapa? Ganti jadi 120. Terus nanti kalian oke, tuh 12 pipa langsung keganti semuanya. Masa sih kita cek? Nah, jadi 120 semuanya. Kayak gitu deh. Terus nanti kalau udah kalian masuk datanya, nanti kalian run lagi. Ini, nah nanti kayak gini nih, warning message. Ini tuh apa sih kesalahan kalian? Nah, kesalahan aku, karena aku belum ngisi. Mulai dari pressure-nya dan sebagainya itu belum aku isi, harus diisi.
Aku kasih data yang punya aku yang udah aku isi ya. Kita buka. File open. No. Kalau ini yang kemarin aku kerjain, aku nyalain ya. Oh, backdropnya nggak ada, karena QGIS aku udah hilang di sini. Jadi nanti kalau kalian run, ini datanya udah aku masukin semua. Tuh. Datanya udah aku masukin semua di sini. Nanti kalau kalian run was successful. Nanti kalian bisa lihat hasilnya dari mana? Lihat dari si tabel. Tabel itu di oke. Nanti kalian bisa lihat deh. Sini. Head-nya berapa, pressure-nya berapa. Head itu dia ada kriteria desainnya. Kriteria desain buat si pressure, buat ketekanan itu dari 10 sampai 100. Itu ingat ya, itu buat pressure-nya. Tapi buat kecepatan, buat velocity beda. Velocity itu dari 2 sampai berapa ya? Ntar habis ini kita lihat lagi ya. Pressure, itu kalian bisa lihat dari sini. Dari yang satunya, network wings. Dari velocity kalian di sini. 0,2 sampai 2 kalau nggak salah. Jadi di sini aku kirimin. Mau kasih tahu nih velocity-nya. Jadi di sini yang kalian mainin, kalau berhasil sih banyak banget yang berhasil, cuman tidak memenuhi kriteria desainnya itu yang susah. Jadi kalian harus bisa gimana caranya si pressure sama si pressure-nya sama si velocity-nya itu memenuhi kriteria desain. Kita lihat ya. Berapa sih kemarin? Jadi nanti Pak distribusi. Kita lihat. Nah nih, oke, sorry, kecepatan aliran pipa ternyata kecepatannya itu 0,3 sampai 3. Tapi kalau buat tekanannya itu 10 sampai 100. Kalau misalkan di sini nanti kalian ternyata masih nilainya 5 gitu ya, si velocity-nya berarti itu sama aja kalian masih belum berhasil. Kalian harus gimana caranya antara si pressure sama velocity kalian itu memenuhi kriteria desain. Susahnya di situ EPANET-nya. Udah, sisanya nggak ada yang susah. Karena masukin data doang. Kayak gitu. Oh ya, sama ini. Kalian bisa hidupin keterangan kalian itu view option. Nah, kita cari. Nah, aku pengen tahu arah alirnya gimana. Itu pakainya flow, terus kalian pilih open. Nanti di oke. Nanti bakal muncul nih garis-garisnya. Arah aliran kalian kemana. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Udah, cara pakai EPANET gitu doang. Ada yang mau ditanyain buat EPANET? Oke, kayaknya ada nih Mbak. Mau tanya, desain jadi gambar kotak yang dimasukin di EPANET itu dari mana? Apa dari QGIS? Terima kasih. Iya, itu dari QGIS. Itu dari QGIS. Nanti jadi kalian bikin layout dulu di QGIS. Mari kita cari ya. Aku stop sharing dulu. Aku cariin dulu. Ayo sambil nunggu aku nyari, ada lagi yang mau nanya? Nggak apa-apa. Aku cariin dulu contohnya. Silakan teman-teman yang mau tanya lagi, boleh kirim di private chat. Ya. Aku yakin sih kalian masih banyak yang bingung karena kalian belum ngelakuin gitu. Jadi ya cuma gitu aja sih sebenarnya pakai EPANET itu cuma kayak gitu. Cuma kayak gitu. Yang bikin susah tuh head-nya sama ininya aja sih kecepatan. Itu aja susah. Nih contohnya ya, aku kasih contoh aku yang kemarin. Nih kayak gini. Ini aku bikin ini di QGIS. Kurang besar ya. Ini terbesar. Jadi aku ngambil airnya dari si kali siapa nih? Jagung. Dari sini nanti masuk ke jadi di sini aku di ujung sini aku tuh ada spamnya. Spamnya ini reservoirnya.
reservoir. Ini node aku. Nodenya ada berapa nih? 1, 2. Nodenya kalau kalian udah tahu alurnya, kalian bikin urut aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nanti kalian bikin jalurnya. Ini jalurnya. Jalurnya jangan sampai kebalik ya. 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, kayak gitu. Itu aja sih bikinnya. Jadi ini kalian pertama bikin dulu layoutnya di QGIS. Kalau udah baru kalian masukin ke EPANET dalam bentuk BMP, bitmap. Gitu. Ada lagi? Ayo. Oke Mbak, ada lagi nih. Pertanyaan selanjutnya, Lulu mau tanya, berarti dari QGIS filenya disimpan dalam bentuk BMP file ya. Terus gini, kalau drainase sewer itu kan jalurnya berdasarkan jalan. Nah, kalau SPAM ini ntar di QGIS jalur airnya berdasarkan apa? Kalau aku kemarin juga berdasarkan jalan sih. Kalau aku kemarin bikinnya gitu. Oke. Sebenarnya kenapa pakai jalan kan lebih mudah aja gitu nggak sih? Gitu, iya. Jalannya utama. Ada lagi nih Mbak, mau tanya cara ngatasin yang tadi kalau misal pressure sama velocity-nya belum sesuai gimana? Apanya yang diganti? Kalau aku kemarin pakai cara nambahin node sama aku ganti jalur. Jujur itu emang susahnya di situ. Aku kemarin sampai bikin 10 peta. Itu memang tantangannya di situ. Dan node aku kemarin sampai ganti-ganti dan itu jujur emang susah sih. Susahnya di situ doang, tapi yang lainnya gampang. Itu tantangan challenge-nya di situ. Oke, ada lagi nih Mbak. Cara menentukan area pelayanannya itu gimana? Sama peletakan reservoir dan IPAM itu memperhatikan apa? Sama punya Mbak itu area pelayanannya satu kecamatan ya? Iya, aku lupa ya. Kayaknya satu kecamatan deh aku dulu. Bukan satu kecamatan, di Meragen. Oh iya, berarti satu kecamatan dulu aku. Ya, aku dulu satu kecamatan. Terus aku kemarin nentuinnya apa namanya? Kenapa aku taruh di sini karena berdasarkan dari wilayah aku debit yang memenuhi. Nah, ini perlu dicatat banget. Aku jadi ingat. Jadi kalian cari sungai di wilayah kalian, sungainya yang debitnya memenuhi debit spam kalian. Misal nih, spam aku udah aku hitung, ternyata total kebutuhan air aku itu sebesar 2.000 gitu ya. Nah, aku cari nih sungai yang elevasinya di atas dengan debit 2.000 ataupun lebih yang memenuhi untuk wilayah kalian kayak gitu. Kalau aku kemarin pakainya satu kecamatan aja. Jadi debit total aku bagi kecamatan aku kemarin ada 14 misal ya. Kebutuhannya 140 gitu ya, 140 liter. Tapi karena aku melayani satu kecamatan aja, berarti 140 dibagi 14. Berarti aku cari sungai, berarti kan itu 10 ya. Berarti aku cari sungai yang sungainya itu lebih dari 10 meter kubik per second. Jadi nanti kalian cari di mana sih ini kalian sungai yang bisa mencukupi tempat kalian. Jadi ini berdasarkan elevasi dan sungai kalian, debit sungai kalian. Kayak gitu. Oke Mbak Jinan, terima kasih. Ada lagi nggak ya yang mau nanya? Soalnya sudah selesai disampaikan semua. Udah selesai. Kalian mau lihat contoh junction kok. Ntar aku liatin contoh junctionnya. Kemarin ini agak ribet juga sih aku bikin detail junction tuh. Nih, aku liatin kemarin detail junction aku kayak gini. Oops. Kalian butuh ini nggak step by step pakai si apa namanya EPANET. Tapi kalau misal butuh, aku ketikin deh. Nih, jadi misal nih di tempat aku tadi nih, di pipa 2 aku di sini. Pipa 2 aku itu in-nya dari reservoir ke pipa ke node 2 itu pakai diameternya yang 550. Nah, terus dari sini itu dipecah.
jadi 2 jalur kan. Nah, itu yang ke sana itu butuh pipanya pakai privat 500. Tapi kalau pipa yang ke sana pakainya 500. Jadi di sini awalnya masuknya pakai pipa 550, terus terbelah jadi 2 bagian, satu 500, satu 500. Ini berdasarkan pipa Ya. kalian. Kayak gitu. Nah, kalau di sini apa contohnya nih pakainya titiknya kalian ya. Mbak Jinan, maaf sebelumnya yang di share screen masih PowerPoint yang terakhir yang Udah kelihatan ya? gambar. Iya, belum. Aku masukin di PowerPoint aja. Kalau misalnya nggak kelihatan. Oke, kelihatan udah? Oke, aku ulangin sekali lagi ya. Jadi misal gini, di node 2 aku di sini nih. Jadi dari reservoir dia mau masuk ke pipa 3 sama dari 11. Gimana nih caranya? Nah, kalau di aku itu masuknya itu oh gini, jalur aku kemarin gini. Dari sini titik ujungnya ke 7, dari 2 titik ujungnya ke 7. Berarti otomatis dari pipa 2 gimana? Pipa 2 mengalirkan ke arah sana, ke node 11, sama pipa 2 mengarahkan ke node 3. Dari reservoir masuk ke node 2. Makanya di sini bentuknya kayak ini. Dari reservoir masuk ke node 2, dari node 2 masuk ke node 11, dari node 2 masuk ke node 3. Nah, dari reservoir ke node 2 itu dibutuhin diameter sebesar 550. Makanya di sini masukin 550. Nah, gimana cara nentuin debitnya? Nah, aku ingat nih. Cara nentuin debitnya itu pakai, kalau aku kemarin pakai trial and error. Jadi aku pakai, misal debitnya itu 550, mencukupi nggak buat pressure sama velocity aku. Kalau 550 dia mencukupi pressure sama velocity aku, berarti ya udah aku pakai 550. Kalau belum, ternyata aku kemarin diperbesar. Kayak gitu. Makanya dari nanti misal dari node 2 ke node 11 itu 500. Dari node 2 ke node 3 itu 500 diameternya. Nah, kalau udah nanti aksesorisnya yang dibutuhin apa aja nih, kalian bisa lihat di sini. Pakai pipa meternya 500, galput joinnya 500. Terus kenapa T-nya 550 sama 500 ya? Karena di sini ada dua ya, T-nya yang satu 500, 550. Kayak gitu. Redusernya 500. Kenapa? Di sini kan terjadi pengurangan jadi 500 sama 500. Bahkan di sini butuhnya redusernya 2, galput joinnya 2 juga di sini sama di sini. Kayak gitu. Meter airnya cukup satu aja. Oke. Oke Mbak, makasih buat penjelasannya. Ada lagi nih Mbak pertanyaan berikutnya. Mau tanya, apa perbedaan zona prioritas sama zona pengembangan? Prioritas itu yang ini, bener-bener belum ada jalur air sama sekali, yang kesusahan air kayak kekeringan. Misalkan kalau di Jogja berarti Gunung Kidul ya, itu kan dia zona prioritas karena nggak punya air, nggak punya apa-apa, dia butuh banget spam sebagai aliran airnya. Kalau nggak ada, mereka dapat air dari mana? Nah, kalau pengembangan itu ya berarti yang lagi berkembang, kalau nggak udah ada spamnya, tinggal kalian kembangin, kayak gitu. Oke, jadi itu ya buat saudara penanya terkait perbedaannya. Ini ada lagi Mbak. Lalu maaf mau nanya yang di Kigis tadi, kan ada titik-titik kecil hitam. Nah, itu nentuin peletakan titiknya gimana ya? Maaf tadi putus-putus, mungkin kalau udah dijelasin. Makasih. Kalau aku kemarin nentuin titik-titiknya itu, jujur aja kalau aku kemarin nentuinnya gimana caranya berdasarkan trial and error aku. Karena kalau misalkan semakin panjang pipanya, semakin jauh titik nodenya, otomatis kan nanti butuh tekanan dan kecepatan yang berbeda kan. Otomatis di sini kemarin aku ngeletakin berdasarkan dari trial and error. Tapi kalian gini, jangan takutlah buat nentuin lokasi kalian kayak gitu. Titik-titiknya ini kalau aku ya kemarin tuh awalnya aku bikin awalnya ada 8 titik. Tapi ternyata terlalu jauh.
Ternyata dia pressure sama velocity-nya tidak sesuai dengan kriteria desain, makanya aku tambahin. Jadi ada berapa nih sekarang? 11 kalau nggak salah. Nah, itu baru ternyata aku memenuhi kayak gitu. Jadi nodenya itu berdasarkan kebutuhan kalian aja. Kayak gitu. Itu deh. Terbantu nggak jawabannya? Oke, Mbak, ini ada pertanyaan tambahan kayaknya dari yang tadi zona prioritas itu. Yang pertama, lu kalau misalkan zona prioritas itu dipilih berdasarkan jumlah penduduk kan, semisal Gunung Kidul nggak rame gitu gimana, tapi emangnya butuh spam. Nah, itu kalian boleh tanyain ke asisten kalian ya. Tapi gini, mau sedikit, misal lokasinya dikit orangnya, tapi kalau nggak punya air gimana ya? Jadi ini kalian bisa tanya ke asisten kalian. Kalian mau berdasarkan wilayah yang tidak memiliki air atau berdasarkan wilayah penduduk yang terlalu padat, itu terserah sama asisten kalian. Kalau aku kemarin berdasarkan dari awalnya sih aku disuruh berdasarkan dari lokasi yang dia belum punya air, tapi ternyata akhirnya endingnya disuruh cuma satu wilayah aja yang dipermudah gitu sama ibunya. Jadi kalian pinter-pinter kompromi ya sama asisten kalian. Itu kuncinya di situ. Oke, Mbak Jinan, ada lagi masih tentang zona tadi. Cara penentuan antara dua zona itu gimana ya? Soalnya kalau di daerah perencanaan aku, di dalam SSK-nya disebut zona pengembangan prioritas. Terus nanti zona itu ngaruh ke perhitungan nanti zona itu ngaruh ke perhitungan bagian mana ya, Lu? Makasih banyak. Ya, itu kalau zona prioritas. Jadi gini, kalau tugas kalian yang sekarang, kalau misalnya tugasnya kalian tuh berdasarkan cuma zona prioritas aja, jadi kalian misal mau buat PAM berdasarkan prioritas aja, berarti ya kalian cuma hitung debit yang ada di zona prioritas aja. Berarti yang untuk zona lainnya enggak. Jadi berarti kalian kigisnya ini kalian pilih di bagian zona prioritas. Jadi misalnya kalian ternyata udah ngitung nih semua debitnya. Debitnya ternyata butuhin 300. Nah, di tempat kalian ada 3 kecamatan. Berarti 3 kecamatan 300 bagi 3, 100 ya kan? Nah, ini yang cara mudah aja ya, kalau cara mau berdasarkan jumlah penduduk ya berarti kalian hitungnya per kecamatan per penduduk. Tapi kalau misalkan kalian mau langsung 3 langsung juga nggak apa-apa, kalau asistennya bolehin ya nggak masalah. Jadi berarti 300 dibagi 3. Berarti kan dapatnya 100 tuh. Berarti dari 3 wilayah itu ternyata butuhnya zona prioritasnya cuma 1 aja. Berarti otomatis debitnya itu kalian pakai debit 100. Nah, itu gunanya si zona prioritas. Kenapa bedanya zona? Jadi kalian mau merencanain cuma di zona prioritas. Berarti kalian pakai debitnya bukan 300, pakai debitnya 100. Kalau kalian pakainya zona pengembangan, berarti zona pengembangannya kan ada 2, berarti debitnya kalian 200. Kayak gitu. Oke, Mbak Jinan, terima kasih banyak buat penjelasannya. Ini ada lagi pertanyaan selanjutnya. Mau tanya, yang di slide Mbaknya cuma desain satu kecamatan aja ya dari satu kabupaten atau kota? Betul. Terus? Ya udah itu aja. Oh, iya, iya. Ya, jadi di aku kemarin itu sebenarnya ada 14 kecamatan, cuman sama dosennya dibolehin 1. Terus karena awalnya enggak sih, awalnya disuruh berapa ya? Disuruh 4 apa 3 gitu. Terus kita, Bu, gini, terus boleh 1. Ya udah 1 deh. Oh, berarti negosiasi gitu ya, Mbak? Ya. Dan kalian harus kompak. Jadi kalau Oke. misalkan satu ngompor, astagfirullah, enggak. Ini direkam lagi, ya Allah. Oke, lanjut. Oke, Mbak Jinan. Oh, ada lagi. Jadi, berapa persen pelayanan Mbak Jinan, Lu? Nih, aku kemarin pakainya nih, kemarin aku di sini pakainya tingkat pelayanan 85%. 85% ini seluruh wilayah aku. Oke, jadi wilayah aku itu 85%. Dan total kebutuhannya 3,1. Itu pada tahun 2019 ya. Misalnya, ini total seluruh wilayah aku ada 3,10. Berarti di sini ya, aku terus di sini. Debit aku.
debit aku berapa? 3,10. Ya kan? Terus habis itu zona prioritasnya ada berapa? Misal zona prioritas aku, ini nanti kalian tanya ke dosen kalian ya, kalian merencanakan berapa kecamatan atau mau berdasarkan zona prioritas atau berdasarkan zona pengembangan, ini nanti dipastikan dulu buat si EPANET-nya. Zona prioritas aku misalkan ada 3 kecamatan. Mbak, maaf, slide-nya masih belum. Oh ya? Oke, berarti ini kayaknya aku masih di ini. Aku stop share dulu. Masuk lagi. Oke, udah kelihatan? Udah masuk? Sudah, Mbak. Oke, misal tadi debit aku 3,1. Zona prioritas aku ada 3. Dengan kecamatan total aku misal 14. Berarti zona, misal kalian mau merencanakan berdasarkan si zona prioritas. Berarti debit untuk zona prioritas itu gimana caranya? Berarti ya udah 3,1 dibagi 14 dulu. Berarti per kecamatan kalian itu butuh debit sebesar 0,22 ya. Nah, berapa zona prioritas kalian? 3. Berarti ini debit per kecamatan. Per kecamatan. Berarti debit zona prioritas. Berarti zona per kecamatan dikali sama zona prioritas kalian. Berarti totalnya ada 0,66. Tapi kalau ternyata dosen kalian itu, dosen asis kalian mintanya nggak dihitung debit debit totalnya, kalian yang diminta cuma debit si zona prioritas tanpa menghitung debit total, itu kalian berarti cari dulu jumlah penduduk di zona prioritas kalian berapa. Misal pada kecamatan A, itu ada 1000 penduduk. Zona B ada 2000. Zona C ada 1000. Berarti nanti kalian cari debit airnya berdasarkan si total penduduk si 3 zona prioritas. Berarti nanti kalian berdasarkan jumlah penduduk yang 4000. Berarti di sini nanti mana ya? Oh, ada. Nah, nanti di sini nanti masukinnya jumlah penduduknya bukan 1158 772. Berarti kalian di sini masukinnya nanti 4000. Kayak gitu. Jadi di sini nanti kalian pastikan itu kalian mau debitnya berdasarkan apa, bagaimana, itu ditanyakan ke asisten. Kalau aku kemarin, kita hitung dulu semuanya, terus nanti kita bagi per kecamatan. Gitu. Apakah terjawab? Oke, sangat jelas Mbak ya, sepertinya sudah sangat menjawab. Silakan teman-teman, apakah ada yang masih mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Ada lagi? Oh, ada ternyata Mbak. Kalau lewat private chat tuh keroyokan. Yang pertama, terus ini Mbak, mau tanya, cara cari debit sungai-sungai yang mau dijadiin sumber air itu referensinya apa ya? Atau tinggal search di Google aja? Kalau aku kemarin, ada yang search, ada yang dari buku daerah, apa sih namanya? Buku putih ya, buku putih itu, terus buku sanitasi, terus aku cari juga buku daerah. Jadi kayak di daerah itu ada sungai apa aja, debitnya berapa, kayak gitu. Kalian cari profil kabupaten kalian lah. Kalau nggak ada, kemarin aku ada yang sungainya nggak ada. Jadi aku buka Google Maps, aku cari itu ada sungai apa yang sekiranya besar-besar kayak gitu ya. Aku searching di Google, debit sungai ini berapa, kayak gitu. Kayak gitu. Tapi kalau ternyata kalian udah nemu di buku dan ternyata elevasinya di atas, dan debitnya memenuhi, jadi ya udah pakai itu aja. Karena aku kemarin nggak terpenuhi lewat buku, jadi aku searching lewat Google. Kayak gitu. Searching dari Maps.
Oke, Mbak Jinan. Semoga sudah terjawab ya, saudara penanya. Ini ada lagi yang mau tanya. Lu mau nanya satu lagi deh. Ini ada pembahasan DED-nya nggak? Terima kasih. DED. Kamu DED apa? Gimana saudara penanya? Oh ya, kemarin bikin DED itu, enggak ya? Tetap share. DED itu kan kalian belajar di SPSO ya. Jadi di sini aku kasih contoh aku aja ya. Jadi kita lihat. Karena jujur aja ini aku ganti laptop, jadi belum ada kayak apa sih AutoCAD, terus QGIS dan sebagainya itu belum ada. Jadi aku untungnya aku backup di drive aku, jadi aku masih ada beberapa data yang masih bisa aku tampilin. Aku kasih contoh. Oke. Misal aku contohin. Oke. Masih buram ya? Buram ya? Di layar Kelihatan nggak? terlihat. Kelihatan ya? Nih, jadi gini, kalau kemarin tuh aku butuh bar screen, untuk dalamnya si bar screen ya, luasnya si bar screen aja, itu aku butuh 2,92. Jadi dari ujung sampai ujung. Nanti kalian bisa tambahin nih, ternyata butuh dari ujung ke sini sampai sini berapa. Ini kan tergantung tebal dinding kalian yang butuhin. Terus kisinya, kalau aku bikin kisinya ini, itu 40 cm. Jadi nanti kalian bisa hitung, dan ini aku gambar nih satu-satu kisinya. Jumlah kisinya itu on screen. Kemarin tuh kalau nggak salah jumlah kisi aku nyampe kita hitung nih, ada 40 apa 30. Nah ini aku gambar nih jumlah kisinya. Kayak gitu, jadi kalian hitung DED kalian dulu. Baru kalian gambar lebarnya berapa. Tapi kalau udah kalian masukin deh di sini, ini tampak atasnya. Ini lebarnya, kelihatan nggak? Lebarnya. Bisa pen kan ya? Aku baru inget nih, kan bisa di pen. Ini dari ujung sini, ini kan tadi bar screen-nya 2,92 ya, di sini juga. Berarti dari ujung sini sampai ujung sini itu 2,52. Ini kisinya di sebelah sini, airnya masuk melalui sini. Nanti tersaring oleh kisi, masuk lagi ke sana. Aku pakai lebarnya dari ujung sampai ujung 2 meter. Kayak gitu. Ini salah satu contohnya. Apakah terjawab? Oke, sepertinya sudah terjawab. Ini ada pertanyaan lagi, Mbak. Beda lagi. Lu tolong tanyain kalau yang sanitasi EHRA itu maksud penjelasannya gimana ya? EHRA ini ya, yang bab ini. Bab 4. Kan di situ kalian bisa lewat buku sanitasi putih kan, di situ. Jadi kalian jelasin EHRA-nya. Aku kalau nggak salah aku juga pakai EHRA deh. Bentar. Atau IPAL aku yang pakai EHRA ya. Mari kita cari. Oh, PIPAL aku yang pakai EHRA. Aku cariin dulu. Karena dulu di aku belum ada tuh. Kalau di aku tuh dulu cuma berdasarkan RT RW aja. Aku justru lengkapnya di IPAL. Nggak ngerti juga kenapa dulu aku lengkap di IPAL. Oke, sambil nungguin aku ngebuka, ada lagi yang nanya. Oke, teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyain, mungkin aku batasin aja ya pertanyaan terakhir yang bisa terjawab nanti dengan batas waktu 21.15. Jadi yang mau tanya silahkan, kalau udah lebih dari batas itu mohon maaf sudah ditutup sesi Q&A-nya. Bentar ya, lama bukanya. Udah, nggak ada lagi. Belum ada nih, Mbak. Mungkin sambil nunggu, teman-teman bisa cek room chat-nya.
buat teman-teman yang ada di rumah malam hari ini, dimohon untuk isi Google Form yang udah kami sediakan, karena di situ kita pengen tahu nih gimana perasaannya teman-teman setelah ikut e-tutor ini. Sebentar aja kok, nggak sampai 5 menit. Oke, aku share screen lagi. Aku yakin sih memang nggak bisa banyak nanya karena kalian memang belum ngerjain, jadi kalian belum tahu apa aja sih sebenarnya yang harus kalian ulik gitu. Aku paham kok kenapa kalian masih pada diem-diem aja gitu ya. Memang karena masih awal, jadi ini pengenalan aja. Nanti kalian bakal dapat asisten gitu. Kalau di aku kemarin ini out of topic nggak apa-apa ya. Kemarin aku pakainya yang Pipal yang era-nya. Di situ aku jelasin kondisinya, sistemnya. Ini bisa semuanya aku dapat di buku putih. Jadi kondisi apa yang ada di sanitasi kalian yang di situ tuh ada semuanya di situ. Jadi mulai dari diagramnya, terus kalau RT RW itu kan perencanaan, tapi kalau sanitasi itu kondisi kalian sekarang, itu bedanya di situ. Jadi kondisinya gimana? Apakah layak? Tangki septicnya berapa? MCK-nya berapa? Itu kan berarti kondisi yang ada di sana sekarang. Tapi kalau RT RW itu perencanaannya. Jadi misalnya kabupaten, misalnya ke Gunung Kidul gitu ya, di wilayah mana bakal ada spam kayak gitu itu. Jadi wilayah itu kalian nggak bisa bikin tuh bangunan di situ karena itu udah jadi perencanaan buat dibikin spam. Tapi kalau si sanitasi itu yang udah ada sekarang kayak berapa sih tangki septicnya, udah ipalnya ada berapa kayak gitu. Itu bedanya di ya kan gitu. Begitu jadinya gitu. Ada lagi? Apakah terjawab? Ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi. Oke, karena di sini banyak yang tanya, itu link Google Form-nya plumbing ya. Sebentar ya, lagi aku konfirmasi dulu. Silakan bagi teman-teman yang mau tanya. Iya, sudah. Yang private chat, sabar ya. Lagi dikonfirmasi dulu. Ada lagi dari teman-teman? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada nggak dari teman-teman yang lain? Nah, ini udah aku kirim link update-nya untuk e-tutor malam hari ini. Mohon maaf karena kesalahan link sebelumnya. Silakan teman-teman, ada yang masih mau ditanyain? Oke, ada lagi nih Mbak. Lu mau tanya, yang analisis wilayah air minum berdasarkan peta RT RW itu gimana ya? Kamu searching aja, misal Kabupaten Magelang, RT RW Kabupaten Magelang. Nanti di situ ada RT RW-nya. Dijelasin kok di dalam RT RW-nya itu, ini mau jadi wilayah apa, misalnya jalan apa, ini bakal jadi jalan besar dan sebagainya, itu ada. Kalian tinggal searching aja RT RW kayak gitu. Ada kok, aku ada kemarin. Keywordnya RT RW terus tambah kabupaten kalian. Nanti bentuknya ada yang picture, ada yang bentuknya buku gitu juga ada. Di gambarnya pun jelas kok. Nanti misal warna biru itu jalur apa, ini mau bakal jadi apa, ada. Oke, makasih Mbak Jinan. Berhubung waktu sudah pukul 21.16, mungkin untuk sesi tanya jawabnya aku close. Tapi ini ada satu pertanyaan terakhir yang masuk tadi. Boleh minta tolong nggak lu ke Mbak Jinan kasih motivasi ke kita kayak kata-kata tamparan gitu biar lebih semangat tugas di semester ini WKWK. Katanya gitu sih Mbak. Dari aku ya, jujur aku pun juga kemarin spam itu pas COVID masuk ya, COVID. Jadi Baru. aku pas lagi
Ketiknya masuk spam. Aku senang banget Andik ngajar tuh, aku senang banget. Tapi ternyata COVID. Jadi kalau semangat aku, kalau dari aku nih ya, kalian punya PayPal, kalian masih punya spam, kalian masih tanggung jawab KP. Kalau kalian nyerah sekarang itu kalian TA-nya mau dikemanain? Karena TA itu kuncinya rajin, udah itu bener-bener musuh terbesar TA kalian tuh cuma males. Jadi kalau kalian ngerjain spam aja males, TA kalian gimana? Padahal spam itu ada deadline-nya 6 bulan. Kalau TA nggak ada. Jadi ayo kerja, bener-bener ini masih kalian pun masih bisa lihat cutting gitu loh. Jadi kayak ayo semangat. Kalau kalian kerjain dari sekarang, kalian males-malesan, duh itu nanti TA-nya kasihan kalian. Semangat. Iya. Betul banget dari Mbak Jinan. Mungkin itu tamparan terbaik versi Mbak Jinan. Dari teman-teman, kalau masih butuh tamparan lagi, silahkan dicari sendiri. Mungkin segitu aja untuk sesi tanya-jawab. Dan mungkin sekalian mengakhiri tutor malam hari ini ya, teman-teman. Gimana Mbak Jinan, sudah cukup penjelasan dari Mbak atau masih ada lagi yang mau disampaikan? Cukup sih dari aku. Nanti kalian bakal dapat asis kok. Insya Allah ya. Jadi siapapun asis kalian pasti juga bakal beri ini yang terbaik buat kalian. Semangat aja. Ya, pokoknya kurang lebihnya dari Mbak, mohon maaf. Kalian bisa cari lewat tugas kakak tingkat kalian. Kalau enggak, kalian bisa juga tanya ke kakak tingkat. Itulah fungsi kakak tingkat kalian. Aku sering kok tanya-tanya ke kakak tingkat juga. Oke, makasih banyak Mbak Jinan. Kita akhiri aja mungkin untuk tutor malam hari ini.